Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Eko Yulianto MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SLB N Muaro. Nazla, jangan di situ Nazla, Tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuki acara kita pada siang hari ini, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Asela Ismail. Kepada Ibu kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Rizky Mesandi. Pada Bapak dipersilakan. tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa azimu sultanik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, dengan mengucap puji serta syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat dan anugerah-Mu, ya Allah, Engkau limpahkan kepada kami
sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan in-house training pada siang hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukron dan penghambaan kami kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa tawbatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal aqwal hindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bininya udah fokusnya. Acara selanjutnya kata sambutan oleh Ketua Panitia Bapak Andi Martadinata SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang apapun juga. Salawat beri salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat menyelenggarakan kegiatan in-house training yang mana program ini termasuk dalam program kerja dari kurikulum yang kami mengambil tema yaitu dengan peringatan Hari Guru, mari kita tingkatkan kualitas pendidik di SLB Negeri Muara Bungo menuju kurikulum merdeka. Acara berlangsung selama 3 hari dengan hari ini pembukaan, kemudian dilanjutkan besok pagi kita peringatan Hari Guru, kemudian dilanjutkan dengan narasumber kita Bapak Pengawas Bapak Suparjo sampai pada hari Sabtu, dan besar harapan Bapak Ibu guru dapat mengambil pelajaran materi yang akan disampaikan ataupun nanti persiapan yang akan yang diarahkan oleh Bapak Suparjo. Mungkin nanti sembari itu kan ada penilaian P3K juga tanggal 27 yang nanti akan dijelaskan oleh lebih lanjut oleh Bapak Eko. Kemudian terima kasih banyak kepada segala panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya itu kata sambutan kepala sekolah sekaligus membuka secara resmi acara in-house training. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.
saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang menyelenggarakan pada acara ini. Terima kasih atas kerjasamanya, kekompakannya, dan perlu kita tingkatkan lebih lanjut untuk sekolah kita untuk kemudian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pada hari ini akan kita buka. Acara selanjutnya yaitu kita langsung aja, kita sebentar lagi kan jam 1. Nah, karena jam 1 kita singkat aja. Dimana program bagaimana untuk kedepannya. Sebetulnya kita yang secara di dalam struktur organisasi di dalam sekolah, sebetulnya kita sudah melaksanakan, semua sudah dilaksanakan itu, tetapi tidak terprogram secara tertulis, tapi terlaksana. Maka seperti hanya kita dalam suatu rumah tangga, di dalam suatu dalam lebaran itu adalah program unitas. Atau unitaslah tiap lebaran kita beli baju, itu unitas. Tetapi kalau orang yang terprogram, nanti puasa besok kita menabung untuk beli baju besok, itu namanya terprogram untuk beli baju. Tetapi kalau orang itu selebaran beli baju, pada harinya kita beli baju, tapi cari uangnya kemana-mana, ke sana ke sini cari uang. Itu dia punya program setiap lebaran beli baju. Lain dengan hanya terprogram, yaitu sebelum lebaran dia nabung anak itu untuk beli baju lebaran. Di saat mau lebaran 1, dia sudah punya uang untuk beli baju. Itulah bedanya. Seperti hanya nanti di dalam seluruh organisasi dalam sekolah, semua terprogram. Contoh, di dalam pelaksanaan seperti hari ini terlaksana juga, maka semua struktur organisasi terlibat di dalam apa? Ini di dalam program Wakakurikulum. Maka terprogram dengan apa? Dengan humas. Apa nanti akan diikuti dengan humas apa? Bahwa kita punya kegiatan di sini, betul, nanti di Madin atau apa. Ini terprogram dengan apa? Dan dengan bendahara apa? Dia akan menganggarkan pelaksanaan itu pada bulan ini, tanggal ini dengan biaya berapa. Maka sebelumnya itu sudah terprogram kita melaksanakan 3 hari, mengundang pembicara apa itu terlaksana program dalam pelaksanaannya. Itu contoh dalam program apa. Kalau itu tidak di semua program itu tidak harus terlaksana. Kenapa? Mungkin ada suatu hal yang menghambat terjadinya program itu terlaksana. Contoh, COVID. Orang itu pengen melaksana pada itu ada kemah, ternyata ada COVID kemarin. Nah, kemarin tidak terlaksana. Kenapa tidak terlaksananya? Seperti hanya contoh karena COVID. Kita pengen adanya kebiar, kenapa tidak terlaksana? Karena biaya tidak mencukupi, itu tidak terlaksana. Kita ngadakan bazar, berkait pengennya besar, kita sederhana. Kenapa? Dana kita terbatas. Terlaksana dengan keterbatasan. Itu contoh dari program-program yang ada. Contoh nanti, contoh dalam ini program sarana pelaksana. Program jangka pendek, ini ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Contoh, kebersihan dan keindahan. Ini adalah dalam ada program Sabras. Dia akan terlaksana di mana? Program ini kebersihan dan Sabras ini program yang sifatnya besar, seperti penghijauan. Ini ada satu program Sabras. Program Sabras nanti terinformasi dalam RKS. Terlaksana dalam Sabras, program Sabras nanti terkoneksi dengan yang lain. Terus belum apa, maka kesana nanti terkoneksi dengan yang lain dan di bulannya. Penginventaris ulang secara sarana dan prasarana sekolah. Penginventarisan ini biasa terlaksana di bulan Juni, Januari, dan Desember. Kenapa di Desember biasa bantu-bantu selesai semua?
tidak jadi inventaris. Di Januari adalah cuma merubah tanggal dari tanggalnya tadi per 1 Januari 2023. Kenapa di bulan Juni? Karena di Juli itu tanah jalan baru pasti penginventarisan barang. Cuma kalau nanti barang itu belum tentu bertambah, cuma mengganti tanggalnya aja. Nanti bulan Desember pasti ada pertambahan. Mungkin ada bos beli apa, mungkin ada yang bantuan pemerintah, mungkin hibah atau APBD, APBN. Nanti cuma nambah barang, tidak banyak. Nanti itu biasa itu penomoran, pemerekan seperti itu. Itu kan ada bulannya Januari, Februari, minggu keempat, rencana minggu keberapa? Itu jangan tren. Minggunya 1, 2, 3, 4. Menginventarisasi sarana dan prasarana sekolah secara detail dan rapi, dokumentasi sekolah dengan baik. Nanti kan ada KI 1, KIB 1A, KIB B, KI 1, KI 2, terus inventaris barang bergerak, barang tidak bergerak, inventaris itu seperti itu. Semua itu tinggal ngisi. Seperti itu. Penanganan kebersihan dan keindahan, kebersihan kamar mandi seperti itu. Nah, apakah ini masyarakat siapa? Ini bisa terkoneksi dengan guru kelasnya masing-masing, tata geraha, dan guru kelasnya. Itu gimana? Dia akan melatih anak itu, tujuannya itu melatih anak untuk bisa mandiri. Seperti itu. Kenapa program ini masuk di dalam SLB? Karena tujuannya apa? Melatih anak untuk bisa mandiri. Kenapa? Setelah lulus mau apa? Kan itu. Seperti itu. Dia punya rasa tanggung jawab. Tujuannya seperti itu. Tujuannya biar anak itu bisa punya rasa tanggung jawab. Itu semua punya tujuan. Tapi kalau di dalam program kayak ini di SMA nggak seperti itu. Lain di lapangannya lain. Programnya sama tapi teknisnya itu lain. Cuma di situ. Ini contoh contoh ini program kesiswaan, kegiatan Maulid Nabi, konsumsi kegiatan buat pandu, kegiatan yang di bulan suci Ramadan, kegiatan halal bihalal, kegiatan Isra Mi'raj, mungkin kalau ceramah di mana seperti itu. Ini juga program ini sudah terlaksana juga, tapi tidak terjadi belum berapa konten apa ya. Kita punya target belum berapa terlaksana seperti itu. Terus bisa program 7K. 7K. Ini kan ada namanya 7K. 7K itu apa? Kebersihan, kerapian, kedisiplinan. Seperti itu. Keamanan, kebersihan, keimanan, kekeluargaan, keindahan, kerapian. Ada nggak susunan pengurusnya? Ada nggak? Ada. Tidak. Susunan pengurus itu ada susunan pengurus. Ini biasanya ada yang bergerakkan nanti OC segala macam kayak itu. Ini biasanya program 7K. Ini tiap 3 tahun. Ini pengurusannya. Ini mulai bergulir 7K ini gencarnya itu tahun mulai 2019 mulai gencar program 7K ini. Contoh nih 7K ini susunan pengurusnya itu ada ketua. Nanti tiap itu ada seksi. Ada nanti penanggung jawab itu koordinator kepala sekolah, ketua. Ini kalau ketua biasanya di waka kurikulum, terus sekretarisnya waka kesiswaan. Biasanya di dalam itu ada humas,
Nah, ada nanti ada sesi keamanan, sesi kebersihan, sesi keimanan, sesi kekeluargaan. Ini isinya tentang guru sebagai ini urusnya, keindahan seperti itu. Nah, nanti program-programnya seperti apa ya nanti ditampilkan dalam lapangan. Nah, bagaimana program-program humas nanti? Contoh humas. Kalau humas nanti program itu kita buat di awal di bulan Januari. Ada nggak program? Ini ada program. Nah, tidak ada biasanya. Februari biasanya tidak ada program. Nah, nanti di Maret itu ada. Nah, programnya apa? Bahwa istilahnya kerjasama dengan Wakakulu bisa ujian. Ujian ini segala macam. Terus bukan nanti ujian mading harap tenang ini seperti itu. Terus nanti foto-foto segala macam mas. Kita seperti ini. Besok ada acara yang harus prioritas. Foto-foto bupati itu ada nggak foto yang saat dengan anak dengan apa itu? Nah, nanti bisa dibuat sepanjang itu mana yang indah itu apa itu yang webinar itu yang tegak-tegak itu agak banyak dibuat agak meriah hiasan sekeliling seperti itu. Nah, ini juga dalam rangka untuk kehumasan. Nah, kenapa semua itu kan ada? Kenapa kehumasan? Itu dalam macam mempromosikan. Oh, ternyata ini perlu keindahan. Nah, ini suatu program. Nah, seperti itu nanti kan foto mau dibuat apa webinar yang menarik itu bagaimana sepanjang jalan ke arah sana itu bagaimana nantinya itu yang contoh. Nah, nanti kan foto bupati kata-kata mutiara apa yang kita buat dalam spanduk itu akan dimurah sepanjang di depan itu luar. Nah, itu akan dibuat mereka. Nah, yang dia foto-foto. Nah, seperti itu program-program yang dilaksanakan. Tapi nanti kan ada program yang dalam sekolah itu membuat namanya RKT. Nah, RKT itu per tahun 2021-2022. Ini ada RKT 2021-2022. RKT rapat kerja tahunan. Nah, itu ada jangka menengah RKJM, rencana kerja jangka menengah. Dulu ada nama menengah panjang, tapi supaya panjang itu tidak dipakai, jarang, cuma menengah 4 tahun. RKT itu setahun 2 tahun, itu untuk RKT. Nah, RKT ini itu sekolah-sekolah yang buat, nanti ada waka-waka yang lain akan mengikut membahas dalam RKT ini. RKT ini itu 8 standar, tentang 8 standar. Nah, kondisi ada ini tahun 2001-2022. Nah, isinya apa, buat dokumen 1, PNBP apa itu tentang seperti itu. Nah, nanti keadaan guru di tahun 2021-2022. Nah, itu ada nanti prediksi segala macam seperti itu. Dan kondisi saat ini dan saya buat dan saya baca seperti itu. Nah, di dalam apa yang tadi sebetulnya tenaga administrasi ini kan perlu juga di penataan di administrasi, yaitu cara bagaimana manajemen surat masuk, bagaimana manajemen surat keluar, bagaimana manajemen pengarsipan, bagaimana manajemen pengelolaan data folder. Nah, itu juga perlu tahu. Bagaimana pengatur folder dalam arti mengatur bagaimana di dalam komputer folder ini siapa yang bisa mengakses, siapa yang bisa melihat, bagaimana update terbarunya. Nah, pokoknya di saat data ini Pak Abdi, bagaimana kalau Pak Abdi tidak ada, saya bisa nengok, Pak Abdi bisa nengok, semua bisa, ya Pak Kai itu bisa nengok. Di saat Pak Abdi tidak bisa ada, di mana dibutuhkan bisa menengok unit data yang terbaru terupdate. Contoh data folder dibuat data per tahun 2020, 21, 22, 23. Nah,
Ini data per tahun yang diupdate. Ada data yang sifatnya umum. Nah, kayak nanti per tahun itu berisi surat keluar, surat masuk, data keluar, surat masuk, data tentang yang sifatnya tahunan. Ada yang data sifatnya bukan tahunan, yaitu keterkaitan, itu folder sendiri. Nah, seperti itu teknik cara pembuatan folder administratif, manajemen administratif. Nah, itu banyak yang perlu kita laksanakan secara bersama-sama. Nah, kita harapkan nanti menata kita ya secara sama-sama. Nah, seperti itu. Nanti itu adalah program-program yang akan kita laksanakan di tahun depan. Ya, mulai Januari nanti kita siapkan, nanti di November, Desember nanti kita yang data jalan menurut. Nah, nanti setelah semua data, nanti yang musim baru bendahara. Itu pasti yang musim baru bendahara. Nah, nanti di Januari itu Februari yang musim bendahara. Nah, itu dia akan memasukkan RKS itu, ini masuk atau tidak, ini bisa masuk atau tidak, dia akan memikir itu. Nah, ternyata tidak semua itu data itu bisa masuk di dalam RKS. Kalau itu tidak bisa masuk dalam RKS, maka nanti banyak kegiatan berjalan tanpa biaya, tanpa dana. Tidak semuanya itu harus dengan dana. Contoh, kegiatan menjaga kebersihan, tidak semua pakai dana. Oh, anak-anak kita latih membersihkan jalan itu tidak pakai dana, kan gitu. Nah, itu contoh kegiatan dalam pengelolaan. Nah, itu tidak semua harus pakai dana. Tujuannya apa? Kalau di dalam sekolah itu ada komite, itu pasti bisa didukung oleh dana pengelolaan. Kalau kita ya kerja bakti, kalau ada donatur ya yang dorong itu pakai alat berat ada. Kalau kerja bakti itu 2 minggu, tapi kalau karena di sana di pojok itu ada kontraktor, ya setiap jalan rusak itu sudah didorong oleh alat beratnya, asal ada di dekatnya itu boleh memakai, boleh menggunakan. Kalau sejam itu nyewa itu hampir 700.000, 250.000. Nah, itu bisa gratis. Seperti itu. Itu jalan dipakai umum. Kalau tidak didorong itu pasti longsor. Kalau kerja bakti bisa 2 minggu, 3 minggu. Nah, seperti itu. Nah, itu program. Nah, program seperti itu. Tidak semua itu memerlukan dana, tetapi kebersamaan. Seperti hanya kita yang akan kita laksanakan tanggal 5 itu kalau untuk sekolah itu tidak mampu, maka kerjasama. Nah, seperti itu. Maka untuk sekolah tidak mampu, untuk pelaksanaan tanggal 5 seperti itu tidak mampu. Secara umum itu sederhana, cuma apa? Pentas seni dihadiri kita, datang kita untuk kita, mayoritas seperti itu. Tapi karena di kabupaten kita ini itu dari bupati sangat terbuka, welcome sekali untuk kegiatan seperti itu, maka ya berjalan. Nah, seperti itu. Kabupaten lain belum tentu. Apakah tidak ada komunikasi? Ya, komunikasi tiap tahun komunikasi. Apakah jauh? Ya dekat. Ada yang karena apa? Kemampuan daerah juga berpengaruh. Dekat kemampuan daerah juga berpengaruh. Selain kemampuan daerah berpengaruh ya kemauan dari pemerintah daerah itu terbukanya seperti apa? Seperti itu. Itu contoh program kerja yang kedepannya itu seperti itu gambaran-gambarannya. Sebetulnya sudah kita laksanakan secara bersama-sama, tapi nanti kita harapkan kita buat program seperti itu aja. Nanti kita
Nanti kan apa yang ini kan saya share di grup Waka untuk seperti contoh Waka kurikulum, nanti program Sabras apa itu. Nah, apa harus seperti itu? Tidak. Contoh itu hanya sebagai contoh karena kebutuhan setiap sekolah itu berbeda-beda. Contoh di sekolah A itu membutuhkan absen kelas, tapi di sekolah B itu tidak membutuhkan. Di kelas dalam arti dia sudah punya loh absen untuk absen. Di kelas A itu justru memerlukan papan tulis. Kelas B, sekolah B itu tidak memerlukan papan tulis. Terus di sekolah C itu memerlukan daftar tiket, daftar tiket siswa yang ditempel, yang dihias-hias, sekelas yang dihias-hias. Mungkin kelas dia tidak perlu itu. Nah, dengan apa? Contohnya gini, kelas itu butuh daftar tiket segala macam, sertifikat siswa itu perlu dihias-hias seperti itu. Kenapa? Itu untuk menarik di dalam kelasnya. Bahkan itu diimplement itu program siapa? Humas. Nanti berkoordinasi dengan Sapras, berkoordinasi dengan apa? Bendara. Nanti pelaksananya siapa pelaksananya? Tidak Sapras itu, Sapras tidak pelaksana, tidak Sapras, tidak Humas, tapi mendorong guru untuk membuat di kelasnya masing-masing. Seperti itu adalah pola manajemennya. Jadi program itu ada di Humas, tapi pelaksananya ya guru di kelasnya masing-masing. Membuat seperti apa? Jadwal tiket siswa. Nah, seperti itu. Jadwal pelajaran itu kan harus ditempel di dalam kelasnya masing-masing. Contoh program Sapras ada di situ Dirjen Gubernur itu programnya Sapras. Pelaksananya siapa? Nanti ada di bos. Nah, nanti yang beli. Nah, yang berkesiswaan. Tapi nanti yang mempromosikan siapa? Ya di Humas. Seperti ini ada promosi. Betul-betul seperti itu. Yang pelaksananya siapa? Yang senempel segala macam. Nah, nanti kita dorong di TU-nya. Nanti seperti itu. Nah, TU nanti kita bantu untuk dibantu seperti itu tekniknya. Seperti itu. Nah, nanti kita pantau, kita pantau. Kalau tidak dipantau, ya beli tidak dipasang. Nah, kalau dipantau, ya dibeli tapi tidak di. Seperti itu. Nah, seperti itu. Itu program itu yang punya program itu mengontrol, ya, program mengontrol, menanyakan, nah seperti itu. Nah, nanti makanya nanti setiap sebulan sekali kita untuk Waka koordinasi seperti itu. Nanti kita akan kita buat satu organisasi itu nanti Waka itu banyak punya dua yang akan untuk berkoordinasi, berkoordinasi lah kan itu. Sama gimana? Ya, nanti kan bekerja sama. Ya. Nanti kan gini. Banyak kak. Pegawainya apa tuh? Rasa nggak ada gawe juga. Oh, yo kayak pada mau nanti jadi tukang jam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin dia Di sini kami menyimak uraian dari Bapak tadi. Kami melihat begitu banyak ya Pak ya, tugas-tugas dari Waka ini, Waka Humas, apalagi Serana, siswaan, kurikulum. Jadi di sini mungkin kami juga untuk bikin program tuh
dari mana ya mulainya? Ya mulai dari awal. Dari nol. Program itu kayaknya sudah, cuma nggak tahu cara bikin tuh gimana gitu ya Pak. Nah mungkin di sini kami dari Wakal Humas Bapak ya, mungkin sedikit ingin adalah yang membantu kami gitu Ya. siapa gitu. Nanti kan memang Bapak ini kan Bapak tunjuk, jadi jelas siapa Ya. orangnya. Gitu. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti kan dalam program itu ya, nanti dalam program itu nanti kan setiap akan nanti ada 2 guru yang membantu. Yang jangan khawatir Bu, yang satu tunjuk orangnya jelas, nampak kok, jangan khawatir, orangnya jelas, nggak mungkin nggak nampak. Iya lah, hantu Pak. Ya, itu yang jelas nampak. Ayo, nanti ada di dalam strukturnya. Nah, makanya nanti kita punya program Sabras membuat nanti di dalam rekan humas ini ada sama struktur organisasi itu program dimasuk di Sabras, pelaksana bisa nanti di humas seperti struktur organisasi itu kan istilah promosi, terus struktur organisasi, struktur kesiswaan, terus UKS, terus apa itu kepegawaian, data kepegawaian, nah, seperti itu. Nah nanti saya akan bantu itu. Nah nanti berdua nanti setelah semua buat dulu, mau Sabras buat, kalau Sabras sudah ada, nanti mana jual mana ada, terus mana sebagai sudah jelas, yang nanti humas naik mana yang perlu masuk mana ada. Setelah itu semua program itu masuk, nah nanti dikoordinasikan, ketemu semuanya, baru nanti jadi programnya. Nah setelah jadi programnya, setelah itu nanti ada guru nanti bantu doang untuk memikirkannya itu. Nah seperti itu. Nah nanti kemarin kan sudah saya screenshot tuh contoh-contoh itu program-programnya kan. Nah seperti itu. Nanti ada di grup juga nanti program-program yang lain. Nanti kita nggak usah banyak-banyak, sedikit, tertata, rapi dan terlaksana, itu aja. Nah, setelah itu semua itu bisa meningkat. Semakin lama kalau nanti programnya itu terlaksana, itu akan menjadi program nanti. Kalau akreditasi itu, pokoknya nih di dalam akreditasi itu menjadi program luas Sabras. Apa yang ada? Seperti SDP Tebu. Itu tinggal satu yang belum terlaksana, apa? Penangkal petir. Itu aja yang belum terlaksana, tinggal satu. Itu sampai penangkal petir. Itu perlu di dalam tengoklah dalam apa itu akreditasi penilaian itu sebetulnya perlu. Pernah baca nggak? Pernah nengok di akreditasi? Nah, itu kami itulah acuan bisnya situ EDS. Terus butir-butir tentang akreditasi. Nah itu sekarang yang mana? Seperti itu, itulah menjadi program Sabras. Maitas nanti program humas apa? Nah itu mana? Di situ nanti itu sampai penangkal petir pun ada. Nah itu akan dilaksanakan. Musola itu juga termasuk program di dalam akreditasi. Kantor itu juga menjadi program akreditasi. Nah makanya seperti itu. Kadang yang program itu yang kira-kira ada masukan tidak ada masukan kan gitu. Yang kita yang jelas simpel yang kita terlaksana gitu aja. Seperti di SMA di Tebu itu yang SMA Tebu. Nah itu sampai programnya itu apa? Pembebasan tanah. Nah nggak masalah kan? Kenapa? Karena itu menjadi program, karena tanahnya sebagai lebutan. Itu harus jadi program. Kalau nggak jadi program, tanahnya berkurang. Nah itu menjadi programnya. Itu tanah itu berkurang, belakang itu berkurang, sampai berkurang. Itu menjadi program.
pensertifikatan tanah. Akhir endingnya kan sertifikat tanah. Endingnya itu program. Kalau tidak ke program, ya tiap hari itu pasti ribut dengan tetangganya. Seperti SMK, SMK, SMK. Programnya apa? Ya mengadakan MOU bekerjasama dengan Astra, Daihatsu. Kalau kita tidak mampu, karena dana yang kita punya harus 200 juta. Kita nanya itu. Kita dalam motif mana? Kenapa kita punya dana 200 juta? Untuk apa? Kita membuat bengkel dulu punya standar Astra dulu. Nah, setelah kita punya bengkel yang standar mereka, baru kita kerjasama, kita dapat bantuan berupa alat-alat dari mereka. Nah, kita nyari 200 juta itu dari mana? Itu yang begitu. Itu yang susah. Kita otomatis ada. Nah, itu yang itu. Saya sudah nanya itu. Kenapa bisa karena itu? Nah, itu saya sudah menanyakan. Tetapi yo karena itu yo saya belum sanggup. Saya sudah ada komunikasi yang sudah ke sana itu dari SM dulu tukang SMA 7 sudah berhasil. Karena SMA sampai 2 sudah ada komunikasi kemarin ke Daihatsu. Nah, kami sebenarnya mau ikut gimana caranya ini. Waduh, nggak jadi ya, gitu. Karena ya susahnya itu 200 juta nyari itu. Iya, itu harus punya bengkel standar asal ya tadi ya. Nah itu. Nah, kasih ke itu lah. 60 juta loh penggorengannya itu. Penggorengannya standarnya itu 60 juta. Penggorengannya aja itu. Ya standarnya. Sterlis semua, minyaknya berapa 15 liter atau berapa itu. Nah, terus itu komplit itu 60 juta standar mereka. Kalau penggorengannya ada 20-25 juta. Nah, itu. Nah seperti itu. Makanya sebetulnya peran komite itu penting. Tetapi ya kita kondisi yang ada ya kita berjalan aja dulu. Maka kalau SMA SMK itu berjalan ya itu. Tapi kalau daerahnya itu kurang daya dukungnya kurang ya begitu aja kan itu. Ya punya program juga nggak berjalan. Kawan itu kenapa program itu tetap jadi program nggak apa-apa nggak berjalan. Terus jadi program tahunan tapi nggak berjalan. Nah gitu. Nah itu nggak apa-apa nggak berjalan. Tapi dia ternyata tahun ke-7 baru berjalan. Kenapa? Isikan sedikit dana itu di komite itu 7 tahun baru terlaksana. Nah itu. Makanya sebetulnya kepala sekolah itu setiap tahun ganti, 2 tahun ganti, 4 tahun ganti itu kurang. Ya itu panjang kacau. Nah itu. Maka dia program makanya apalagi di SMA SMK seperti pokoknya SMK di sinilah kawan saya kelas sekolahnya. Dia berjuang bagaimana mendapatkan dana 2 miliar per tahun untuk pembangunan. Diganti dalam program pusat 4 tahun baru boleh diganti. Baru ini mau dapat baru langsung diganti. Seperti itu. Berjuangnya lama. Nah tahun ini dapat diganti. Kemarin ganti. Nah seperti itu. Nah makanya seperti itu. Berarti program-program itu ada berjalan. Ada yang sekolah yang kena sanksi, itu kena sanksi contohnya. Seperti itu. Nah dari pusat itulah contoh program-program yang ada di sekolah yang terlaksana. Kenapa kita contohkan di SMK? Kenapa? Karena di SLB itu hampir mirip dengan SMK. Ada SMK. Makanya di Sabras dan Humas ini berkaitan dengan program seperti tata boga, otomotif itu harus di bawa ke humasan. Nah, Sabrasnya ada di Sabras. Nah, seperti itu. Nah, nanti bagaimana pelaksanaan programnya ya, mari kita pikirkan sama-sama. Nah, nanti contohnya gimana? Pokoknya humas. Nah, kita kasih contoh untuk Sabras.
nanya ke guru-guru, kira-kira apa ya yang kerjaan permasalahan itu, apa yang dilaksanakan ini, apa aja. Nah nanti kita langsung kita rangkum. Lo Sabras, apa sih yang dibutuhkan, kira-kira apa yang dibutuhkan. Dengan kita berkomunikasi dengan guru yang lain akan tahu apa yang dibutuhkan. Oh ternyata kita butuh apa itu jalan-jalan yang gitu. Nah kalau kita butuh jalan-jalan, nah itu sangat mudah sekali. Kita langsung ke jalan ke Senagur bisa sekarang, ya sekarang gitu. Kemana tuh? Nah, jalan-jalan kan bisa. Jauhnya kemana? Kalau bersama wisata, nah itu perlu dipikirkan. Kalau studi banding, nah, itu kita pikirkan. Kalau kalau jalan cuma jalan-jalan, mudah. Iya. Jadi siapa yang mobil masing-masing? Duitnya apa ya? Bawa anak kemana? Oh. Itu ada bawa anak, ada bawa keluarga, guru. Bawa anak-anak. Bawa anak dan keluarga tadi. Di sekolah. Seperti itu. Bisa juga nanti kan itu programnya siapa ya? Oh Mas. Mas Mas itu. Itu programnya Mas. Studi banding. Apa ya? Nanti kelasnya bisa. Sebetulnya kita bisa punya kelinci itu bisa di sini yang punya mobil berapa orang? Ya ini dia punya mobil berapa orang? Nah kita jalan-jalan ke kelinci nanti mobilnya segala macam itu bisa. Ya itulah kalau mau makan nah kita pikirkan kan gitu. Pikirkan baik. Pokoknya kan kalau di ini SMA 12 ini jalan-jalan ke desa kan diajak. Jadi kawan itu mungkin Pak Herman kenal itu bendara SMA 12 dan Pak Guru Agama juga. Jadi kami jalan-jalan ke sana itu nginep ke rumahnya dia. Itu menginap ke rumah dia, minyak nanti dari sekolah makan, yang nginap itu kawannya, cuma itu. Iya seperti itu. Orang Kerinci banyak sih. Seperti itu. Nanti masak bersama-sama kan gitu. Masak ke sana sama-sama kan gitu. Bisa. Seperti itu. Ini perencanaannya dari Mas. Seperti itu. Terus nanti pokoknya ngajak siswa kita nggak usah ke bumi perkemahan, itu bisa juga. Dan contoh kita bermanfaat ke sana pakai apa? Contohnya ya pinjam mobil disebut, pinjam mobil disebut membawa anak ke sana. Nah seperti itu contohnya. Nanti pelaksananya di sana bumi perkemahan gratis. Nanti contoh nih programnya pinjam mobil disebut ke bawa anak ke sana. Sampai sana nanti kita dijemput jam sekian. Sebetulnya kita mau anak suruh bawa bekal sendiri itu bisa juga. Seperti itu. Nah, nanti kalau untuk guru ya ada makan kita tidak snack aja seperti itu. Itu contoh program kita semuanya itu memiliki biaya besar. Gitu. Bisa di hari Minggu. Seperti itu contoh. Nanti semua ada yang penting dibuat programnya dulu. Ayo nanti ada pembantunya. Setiap nanti warga itu banyak yang paling banyak pembantunya nanti Sapras. Itu yang paling banyak. Itu Sapras yang paling banyak. Nanti yang terbantu. Terus yang paling sedikit sebetulnya humas. Gitu. Nanti yang kesiswaan itu yang banyak. Juga seperti itu. Karena Sabra ini berkaitan dengan
bendahara juga. Nanti yang bantu yang pertama kalau sahabatnya abdi, terus kopi, wawan, terus nanti semua TU tenang tending itu masuk ke situ semua, ditambah 2 guru. Nah itu situ seperti itu. Nanti di koordinatornya untuk pendataan di abdi, pelaksana di Sapo, seperti itu kalau Sabras kan gitu. Terus nanti pokoknya di kurikulum nanti Sapo yang bantu, gitu. Nanti pokoknya di Sabras bantu Mary, Bu Mary kayak seperti itu. Dan gurunya Sapo lagi. Nanti Humas Bu Mega yang bantu seperti itu. Seperti contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Nanti modelnya seperti itu. Nanti pokoknya di kurikulum nanti yang bantu siapa, pokoknya 25 bisa syukur. Seperti itu, rumahnya bisa syukur kayak gitu. Seperti itu nanti nanti banyak ibu-ibu yang di sini nanti disebar di membantu untuk memikirkan kegiatan itu. Nah nanti kalau kegiatan itu Dharma Wisata. Nah itu dibantu oleh koordinator yang lain, banyak, tidak hanya orang yang di Humasan aja, yang lain juga ikut bikin panitia, hanya memegang program seperti itu. Programnya Mas, programnya nanti buat panitia. Nanti yang hubungi di sub gimana? Nanti biasanya di sub itu kalau pinjam itu ngasih sopirnya, beli minyak kan itu aja. Seperti itu. Tapi kalau orang yang sedikit mau kita sendiri bisa juga sama, sebetulnya kan gitu. Berapa kali kalau siswanya dikit, kalau siswanya yang ikut sana banyak, mungkin yang dengan orang tuanya naik sepeda motor ke sana bisa juga. Antar langsung anaknya ke sana. Seperti itu. Nah di sana dibuat seperti parenting gitu. Parenting mengundang orang untuk seperti bermain permainan, seperti itu. Jadi pembelajaran yang modelnya permainan di sana yang kita siapkan semuanya. Jadi buat anak bersosialisasi dan bersenang-senang. Jadi ya seperti itu. Yang penting itu anak senang tambah gurunya kan gitu. Seperti itu. Sebenarnya dengan target kita ya, karena kita ya jangan siang-siang, yang penting selesai kan program untuk kedepannya. Besok kita upacara. Tapi permintaan kawan-kawan jam 7 biar tempatnya kita mulai permintaan kawan-kawan. Tapi setelah saya pikirkan, kalau jam 7 kebagian gitu. Kebagian. Setengah 8. Setengah 8. Kayak biasa aja, Pak. Setengah 8 lah mulai kayak biasa, Pak. Ya, 7.30 kita sudah mulai. Mungkin saya jam 6 Bapak Pacu di sana. Nanti minta tolong bungut, nanti kan Bapak Pacu dapat diminumnya di ruangan saya aja pagi. Nah, besok pagi biar saya mampir beli bubur aja, nanti mata paginya bubur gitu aja. Untuk untuk Bapak Pacunya. Itu aja. Nah, biar sarapan. Kalau nanti dari sini tengah 8 otomatis Kalau bisa bayar langsung ukur ya. Iya. Nah, seperti itu. Nanti kan mungkin kalau dari pagi dari pagi hotel kan sudah siapkan sarapan sebetulnya. Tapi kalau pagi jam setengah 6 jam 6 itu kan jam setengah 7 sampai setengah 7 itu kan belum matang, baiknya jam 7 itu hotel itu. Berarti kan otomatis ya nanti saat di sarapan apa enaknya itu aja.
Lembur ya itu. Kalau nanti kita siang, nanti ada panitia kan. Kalau nggak bisa, bapak-bapak nanti nasinya sama lauknya dipisah. Khusus bapak-bapak. Karena bapak-bapak nanti kan Jumatan. Itu. Kemarin kata ide tidak. Tidak. Bisa dipesan aja. Kalau bapak ibu kan langsung makan. Sebelum dibungkus jadi kan? Nggak dibungkus ya. Siapa tahunya belum beli plastiknya soalnya kemarin kan pasti banyak dulu. Karena kalau makan dimakan. Kayak gini. Kenapa bapak-bapak itu dipisah? Karena pasti Jumatan dulu. Pas Jumatan kan makan. Pasti kalau sudah dicampur itu kan rasanya beda. Nah, kalau ibu-ibu biasanya langsung datang langsung ini kan langsung dimakan. Enak. Sampai sore. Itu. Nah itu. Itu bisa sampai jam 4 jam 5 itu. Nah, Sabtu itu rencananya itu sampai selesai. Nah itu. Kalau udah selesai suka. Nah, jangan nggak tahu. Nah, seperti itu. Nah, nanti kan tahunya nanti malam santainya, lalu nanti biar pesan travelnya seberapa nggak tahu. Nanti Pak Ilman nanti kan. Sore macet, malam penuh. Nah, seperti itu. Nah, besok kan itu jam paling kan setengah 12 itu udah bubar, ya kan? Bapak Jumatan, ibu di sini boleh makan. Nah, itu terus nanti setengah 1 jam 1 kan selesai Jumatan, bapak makan. Nah, nanti sebaiknya setengah 2 itu mulai. Nah, dan nanti gimana nanti besok itu apakah gimana prosedurnya saya belum tahu. Nah, gitu. Apakah nanti besok habis upacara istirahat terus penilaian atau masuk ruangan dulu, terus siangnya itu baru penilaian atau gimana masuk ke ruangannya. Kalau besoknya jelas masuk ke kelas mungkin Pak Wajib mau nengok kelas. Kalau mbak besok habis upacara, nah enaknya kan habis upacara anak balik jam 9 itu kan jam 10 selesai kan, nanggung kan. Nah, anak-anak nanti jajan sampai habis upacara duduk dikumpulkan di senang-senang di depan pulang, itu aja. Kalau nanti Pak Wajib bakal masuk kelas nggak tahu juga pengennya. Nah, kita tahunya besok nanti malam. Malam kan tahunya nanti malam gimana kan, nanti Sabtu nanti malam kan Pak Wajib. Terus apakah Sabtunya itu pengen ketemu dengan guru di kelasnya? Karena yang tidak tahu siapa guru yang akan dimasukin. Nah, siapa guru yang mau dimasukin? Guru yang dimasukkan. Guru yang dimasukkan. Ya kan? Atau yang dulu ini seperti itu nanti. Nah, yang di sana gimana nggak tahu juga. Yo, kalau keterampilan ya nanti kan Sabtu sampai berapa? Ya jam berapa keterampilannya? Dari pagi. Nah, nanti kalau muncul anak itu kan bisa ditarik ke dalam kelas, kan gitu. Semuanya kan keterampilan. Kan anak itu ditarik dalam kelas kan bisa. Oh, pokoknya tujuh saya pengen dulu. Siswa mana? Dipanggil, ya kan bisa. Maka gurunya dimasukkan.
sama siswanya. FPP yang ada Pak. Nah, iya, maksudnya ada gimana? FPP yang ada biasanya kan boleh. Nah, iya yang ada no pasti, yang nyangkut itu. Nah gitu. Nah gitu. Apa siswa? Nanti kan kalau pembelajaran kan siswa yang bersangkutan dimasukkan gitu lah intinya gitu. Mungkin cukup yang tanggal 27 itu kan penilaian kami. Nanti penilaiannya gimana? Nanti tanggal 27 sampai 27-28 kan 2 hari. Ya nanti kami untuk siangnya, untuk yang P3K kami ingin kumpul dulu, ngobrol-ngobrol sebentar. Dalam arti setelah bekerja bulan semua bulan kenapa? Saya pengen, benar otomatis kalau olahraga cuma satu, pasti kan tempatnya di Bungo lah, kita itu pasti masalah. Kalau otomotif mungkin di Bungo lah nggak masalah. Dalam arti kenapa ada masalah? Lah yang kewirausahaan nggak tahu, kalau kewirausahaan, itu memang otomotif gimana saya nggak tahu. Tetapi kalau yang apa itu PLB, saya mau di mana aja mau, saya nggak mau keluar, saya mau ini ya. Otomatis kami ngobrol-ngobrol apakah yang tidak mau itu apakah kena sanksi kan gitu kan. Katanya ada yang ada kan. Tapi kemarin ngobrol yang itu katanya ada. Kalau lulus kan. Iya, makanya makanya kan itu, makanya kalau itu nilainya kan seperti itu. Kita kan ini, saya nggak mau lah nilainya. Seperti itu. Kalau mungkin itu ya Bapak Ibu ya, nggak ada pertanyaan, nggak ada ya. Mungkin cukup dari saya, nanti kita laksanakan ke depannya. Dan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, mundurkan diri. Dendo, mundurkan diri, Dendo. Dah, caronya dah. Tak usah bagus-bagus niat. Itu yang kata bapak tuh tadi. Yang diniatkannya nilainya. Besok dapat ditanjap Baik, acara selanjutnya itu ramah tamah. Dengan berakhirnya ramah tamah, berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.